Perkenalkan, saya Tabita Nala Jasinda dengan NIM 12251069 dari Program Studi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Nazwa Fadila dari NIM 21251045 dari Program Studi Teknik Logistik Angkatan 2025 dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Jovita Dwi Karisa Lumba dengan NIM 12251085 dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2025. Oke, saya Awan Teknik Meteorologi Angkatan 2000. Perkenalkan, saya Dilena Dira dengan NIM 07251068 dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan proyek 4 dengan nomor 1, yaitu tentukan solusi umum sistem. Diketahui persamaan diferensinya itu adalah T aksen 2 dalam kurung T ditambah 6T dalam kurung T ditambah 8T dalam kurung T sama dengan 0. Kita misalkan menggunakan T dalam kurung T sama dengan RT, sehingga diperoleh persamaan karakteristiknya dengan mensubstitusikan T dalam kurung T sama dengan RT, yaitu R pangkat 2 ditambah 6R ditambah 8 sama dengan 0. Lalu difaktorkan menjadi dalam kurung R tambah 2 dalam kurung R tambah 4 sama dengan 0. Lalu didapatkan dari situ akarnya, yaitu R pangkat 1 sama dengan min 2 dan R pangkat 2 sama dengan min 4. Karena terdapat perbedaan akar pada dua real itu, maka solusi umum persamaan diferensialnya adalah T dalam kurung T sama dengan C1E pangkat min 2T ditambah C2E pangkat min 4T. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 4.2, yakni menentukan solusi yang memenuhi syarat awal. Jadi berdasarkan subbab 4.1 diperoleh solusi umum persamaan diferensialnya itu adalah sebagai berikut. T sama dengan C1 E pangkat minus 2T ditambah C2 E pangkat minus 4T. Lalu untuk menentukan nilai konstanta C1 dan C2 digunakan syarat awal sebagai berikut. Nah, diketahui syarat awalnya itu T0 sama dengan 100 dan T aksen 0 sama dengan minus 20, atau T turunan pertamanya itu sama dengan minus 20. Lalu kita substitusi dulu yang pertama, yakni T0 sama dengan 100. Setelah disubstitusi diperoleh persamaan awalnya itu C1 ditambah C2 sama dengan 100. Lalu kita mencari turunan pertamanya. Turunan pertamanya didapat T aksen sama dengan minus C1 E pangkat minus 2T dikurang 4 C2 E pangkat minus 4T. Lalu kita substitusi ke T aksen 0 sama dengan 20. Di sini setelah disubstitusi didapat bahwa C2-nya sama dengan minus 90 dan C1-nya sama dengan 190. Sehingga solusi yang memenuhi syarat awal itu adalah T sama dengan 190 E pangkat minus 2T dikurang 90 E pangkat minus 4T. Jadi, solusi ini itu menunjukkan bahwa temperatur material akan terus menurun seiring dengan bertambahnya waktu hingga mendekati keadaan setimbang. Persamaan awalnya kita pakai ini, persamaan awal diferensial, terus dengan parameter yang segini, hingga mendapatkan faktorisasi R2 sama R1 R2 R2 R4. Kita pakai solusi umum yang ini dengan syarat awalnya segini, terus dapatkan langsung persamaan syarat awal C2 sama 100 dengan fungsi ini. Terus kita tekan lagi fungsinya hingga mendapatkan min 20. Kita selesaikan sistem persamaannya, jadi kita persamaan 2 dan persamaan 1 hingga menghasilkan C2-nya minus 10. Jadi C2 tadi kita masuk persamaan 1 hingga menghasilkan C1-nya plus 20. Jadi selesaikan dengan segini, sehingga pada saatnya kita ketahui bahwa setiap 1 detik waktunya berkurang sekitar 24,6 derajat Celcius. Soal nomor 4 ini, kita memiliki persamaan diferensial OD2, yaitu T aksen 2T ditambah 6T aksen T ditambah 8T sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah persamaan ini menjadi persamaan karakteristik, sehingga diperoleh R pangkat 2 ditambah 6R ditambah 8 sama dengan 0. Nah, selanjutnya persamaan tersebut difaktorkan, jadi menjadi dalam kurung R tambah 2 dalam kurung R tambah 4 sama dengan 0. Nah, dari hasil ini diperoleh dua akarnya, yaitu R1-nya min 2 dan R2-nya min 4. Karena kedua akar tersebut real dan berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa sistem ini termasuk ke dalam overdamp, redaman berlebih. Nah, yang artinya sistemnya tidak mengalami osilasi dan temperatur akan menurun secara perlahan menuju keadaan setimbang tanpa adanya getaran. Selanjutnya, soal nomor 5. Pada eksplorasi ini digunakan persamaan sistem relaksasi termal, yaitu T turunan 2 ditambah 6T turunan 1 ditambah 8T sama dengan 0, dengan kondisi awal T0 sama dengan 100 dan T turunan 10 sama dengan min 20. Parameter redaman A divariasikan menjadi 6, 2, dan 12. Pada A sama dengan 2 diperoleh akar R sama dengan min 1 plus minus 7I, sehingga sistem termasuk underdamped dan temperatur menjadi osilasi sebelum stabil. Pada A sama dengan 6 diperoleh akar R sama dengan min 2 dan min 4, sehingga sistem menjadi overdamped dengan penurunan temperatur yang lebih stabil tanpa osilasi. Pada A sama dengan 12 diperoleh akar R sama dengan min 6 ditambah 2 akar 7. Sistem tetap overdamped dengan pendingin yang lebih lambat namun lebih halus. Dapat disimpulkan bahwa nilai redaman, temperatur semakin stabil dan osilasi semakin berkurang. Nilai A sama dengan 6 menjadi kondisi yang paling setimbang. Lalu pada bagian nomor 6, kita menentukan nilai redaman kritis dari persamaan T aksen 2T ditambah 6T aksen T ditambah 8T sama dengan 0. Diubah ke persamaan karakteristik menjadi R pangkat 2 tambah AR ditambah 8 sama dengan 0. Agar critically damped, syaratnya diskriminannya sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai A dengan 5,66. Nah, untuk interpretasi didapatkan kalau A lebih kecil dari 5,6 jadi underdamped berosilasi. Sedangkan A lebih besar 5,6 overdamped tanpa osilasi.
Sedangkan persamaan 5,66 jadi critically damp, paling cepat dan paling stabil. Jadi kondisi terbaik adalah critically damp karena sistemnya mencapai keadaan setimbang paling cepat tanpa osilasi. Soal nomor 7 yaitu interpretasi pengaruh redaman terhadap proses pendinginan material. Pada bagian ini dibahas pengaruh parameter redaman terhadap proses pendinginan material. Nilai redaman A menentukan bagaimana cepat atau lambat temperatur berubah menuju kondisi setimbang. Semakin besar nilai redaman, maka perubahan temperatur menjadi semakin lambat, karena hambatan semakin besar, tetapi proses pendinginan menjadi lebih stabil. Redaman kecil menyebabkan temperatur dapat berubah lebih cepat, namun beresiko mengalami osilasi. Sedangkan redaman besar membuat perubahan temperatur lebih halus dan terkendali, tetapi membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai suhu akhir. Jadi, pemilihan nilai redaman perlu disesuaikan agar proses pendinginan mendapatkan keseimbangan antara kecepatan dan kestabilan. Baik, pada bagian terakhir saya akan menjelaskan 4.8 yakni menentukan kondisi redaman untuk proses pendinginan material. Jadi berdasarkan hasil pada subbab 4.5 dan subbab 4.6 diperoleh dengan menggunakan persamaan ketika B-nya sama dengan 8, maka A-nya sama dengan 4 akar 2 atau senilai dengan 5,66. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, kondisi redaman yang paling sesuai untuk proses pendinginan material itu adalah kondisi critical damp. Nah, jika ditinjau dari sudut pandang matematika, kondisi critical damp itu merupakan kondisi ketika sistem mencapai keadaan setimbang dalam waktu tercepat tanpa mengalami osilasi. Jadi kondisi ini tuh berada di antara underdamp dan juga overdamp. Nah, dari sudut pandang kualitas material, dapat dilihat bahwa ketika menggunakan kondisi critical damp, material dapat mencapai temperatur yang stabil dalam waktu yang relatif singkat tanpa mengalami perubahan temperatur yang berlebihan. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai parameter tersebut paling sesuai untuk proses pendinginan material karena secara matematis maupun mampu menghasilkan respon sistem yang cepat dan stabil. Sedangkan dari sisi rekayasa dapat membantu menjaga kualitas material selama proses perlakuan panas atau heat treatment berlangsung. Jadi sekian. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada proyek relaksasi thermal material, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, solusi umum dari persamaan diferensial orde 2 diperoleh melalui metode persamaan karakteristik sehingga menghasilkan bentuk T sama dengan C1 F pangkat minus 2T ditambah C2 F pangkat minus 4T. Lalu, yang bagian kedua untuk penyelesaian persamaan karakteristik R kuadrat ditambah 6R ditambah 8 sama dengan 0 menghasilkan akar-akaran yakni R1-nya sama dengan minus 2 dan R2-nya sama dengan minus 4 yang menunjukkan bahwa sistem memiliki respon eksponensial yang menurun. Lalu yang ketiga dengan menggunakan syarat awal yakni T 0 sama dengan 100 dan T 0 sama dengan minus 20 diperoleh solusi khususnya yakni T sama dengan 190 E pangkat minus 2T dikurang 90 E pangkat minus 4T yang merepresentasikan perubahan temperatur sesuai dengan kondisi awal sistem. Lalu yang keempat, berdasarkan solusi yang diperoleh, temperatur material mengalami penurunan secara eksponensial terhadap waktu tanpa osilasi, sehingga menggambarkan proses pendinginan yang stabil. Lalu, yang kelima, hasil analisis menunjukkan bahwa sistem dapat dikategorikan ke overdamp untuk parameter yang diberikan. Lalu variasi nilai parameter rendaman mempengaruhi karakteristik sistem, dan kondisi critical damp merupakan kondisi yang paling optimal karena memungkinkan sistem mencapai keadaan setimbang dalam waktu tercepat tanpa osilasi, serta memberikan hasil yang terbaik dalam konteks perlakuan panas atau heat treatment.